Assalamualaikum, apa kabar teman-teman semua? Perkenalkan, kami dari kelompok 8 Manajemen Kualitas Air kelas B, Prodi Aquakultur. Anggota kelompok kami terdiri dari saya sendiri yang bernama Zarayhani Maditania dengan NIM 1419111331449 dan beberapa teman saya. Nama saya Devina Cynthia Herlandi, NIM 141911333138. Afra Faiza, NIM 1419111331447. Halo, perkenalkan nama saya Nadia Fatia Firdausa, NIM 1419111133167. Kira-kira di sini ada yang tahu nggak kita mau bahas apa pada video kali ini? Buat kalian yang ingin tahu, langsung aja simak video ini sampai akhir yuk! Oke, sebelum kita menuju ke inti dari video ini, pertama-tama aku mau jelasin dulu mengenai latar belakang permasalahan yang bakal kita angkat di video kali ini ya teman-teman. Jadi, menurut Words dan Messer dalam Umari et al. Tahun 2017, nilai pH atau power hydrogen dan kandungan mineral di dalam suatu perairan merupakan hasil dari interaksi antara tanah dasar kolam dan air yang tertampung di dalamnya. Dengan kata lain, pH air ini sangat dipengaruhi oleh kualitas dari tanah dasar kolam tambak itu sendiri. Nah, perairan yang memiliki tingkat kemasaman yang tinggi itu biasanya disebabkan oleh pengaruh tanah yang masam. Pada budidaya perikanan, terutama di lahan sulfat yang asam, kondisi air yang masam menjadi permasalahan yang umum terjadi dan cukup serius karena berakibat terhadap buruknya kualitas air. Tanah sulfat asam memiliki nilai pH yang rendah, serta kandungan ion logam yang tinggi seperti H+, Al3+, dan juga Fe3+, sehingga bersifat toksik bagi organisme budidaya. Di samping itu, perairan pada kolam dengan jenis tanah masam memiliki beberapa kekurangan seperti rendahnya konsentrasi bikarbonat, karbonat, kalsium, dan juga magnesium, sehingga memiliki alkalinitas dan kesadaran yang rendah. Oleh karena itu, untuk mengatasi rendahnya pH pada suatu perairan tersebut sangat diperlukan adanya proses pengapuran. Nah, penggunaan kapur di kolam budidaya untuk meningkatkan produksi ikan di Indonesia itu sendiri baru dilakukan pada tahun 1962 oleh Hickling. Pengapuran kolam merupakan salah satu cara untuk mengatasi rendahnya pH pada perairan. Fungsi pengapuran menurut Cordy et al. 2010 yaitu yang pertama, meningkatkan pH tanah dan air. Yang kedua, membakar jasad-jasad renik, penyebab penyakit dan hewan liar. Ketiga, mengikat dan mengendapkan butiran lumpur halus. Yang keempat, memperbaiki kualitas tanah. Dan yang kelima, kapur yang berlebihan dapat mengikat fosfat yang sangat dibutuhkan untuk pertumbuhan plankton. Teknik pengapuran. Menurut Omari CKK tahun 2017, pemberian kapur dilakukan dengan cara disebar merata di permukaan tanah dasar kolam. Setelah pengapuran selesai, tanah dasar kolam dibalik dengan cangkul sehingga kapur bisa lebih masuk ke dalam lapisan tanah dasar. Pengapuran untuk kolam semen dan terpal dilakukan dengan cara dinding kolam dan dasar terpal dikuas dengan kapur yang telah dicampur air. Sebelum pengapuran, kita harus mengeringkan tambak terlebih dahulu. Sebarkan kapur secara merata di permukaan tambak dengan jumlah yang disesuaikan dengan luas tambak dan tekstur tanah. Kapur yang diperlukan adalah kapur pertanian atau kapur lain dengan takaran sesuai dengan pH tanah. Pengapuran dibagi menjadi dua tahap, yaitu tahap pengapuran dasar dan pengapuran susulan. Pengapuran dasar dilakukan setelah pengeringan tambak dengan dosis 1000 sampai 1875 kg per hektar yang ditebar secara merata ke permukaan tanah dasar tambak, tergantung pH tanah dasar tambak. Jenis kapur yang biasa digunakan untuk pengapuran kolam menurut Duyanto 2014 yaitu kapur aktif atau kapur tohor dan kapur pertanian. Kapur pertanian ada dua jenis, yaitu kalsit dan dolomit. Kalsit bahan bakunya didominasi oleh kandungan karbonat dan sedikit magnesium, CaCO3. Sementara dolomit bahan bakunya didominasi oleh kalsium karbonat dan magnesium karbonat, CaMgCO3 2. Kesesuaian jenis kapur yang digunakan sebagai material penetral tergantung pada beberapa faktor, antara lain kekuatan menetralisir, harga, tingkat reaksi dengan tanah, tingkat kehalusan butir, dan kemudahan untuk digunakan dan tidak beresiko. Berikutnya, aku bakal jelasin mengenai metode penentuan dan dosis dari pengapuran itu sendiri. Yang pertama yaitu dosis yang digunakan pada pengapuran. Kebutuhan kapur per hektar tambak tergantung dari derajat keasaman tanah dari tambak itu sendiri. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Anita Sari et al. Tahun 2015 yang menyatakan bahwa dosis kapur pertanian disesuaikan dengan pH tanah dan umumnya sekitar 3 ton per hektarnya. Oleh karena itu, sebelum menentukan dosis kapur pada persiapan
persiapan tambak, maka perlu diketahui cara pengukuran pH menggunakan pH meter. Next, kita bakal bahas mengenai penentuan dosis dalam pengapuran. Beberapa metode yang biasa digunakan dalam penentuan dosis pemberian kapur suatu kolam maupun tambak menurut The Dairy Soils and Fertilizer Manual Team tahun 2013, diantaranya yaitu yang pertama, metode ALDD atau aluminium yang dapat ditukar. Metode ini merupakan metode pengapuran yang didasarkan pada banyaknya Ca2+ dalam kapur yang diperlukan untuk menetralkan aluminium yang terdapat di dalam tanah suatu perairan. Dan yang kedua, yang terakhir, yaitu metode KTK efektif uji pH. Metode ini menggunakan larutan CaCl2 sebanyak 0,01 molar yang memiliki sifat stabil sehingga sering direkomendasikan untuk kepentingan monitoring pH tanah dan merupakan salah satu cara yang digunakan ketika membuat keputusan rekomendasi kapur mengenai manajemen pH air. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam pengapuran. Yang pertama, idealnya paling lambat pengapuran dilakukan 2 minggu sebelum tanam. Yang kedua, setelah pengapuran, sebaliknya tanah dicangkul atau dibaca agar kapur bisa merata masuk dekat zona perakaran. Yang ketiga, pengairan setelah pengapuran sangat diperlukan. Dan yang terakhir, yang keempat, peningkatan pH tidak bisa terjadi seketika, melainkan pelan dan bertahap. Kesimpulan yang dapat diambil dari video kali ini yaitu pengapuran merupakan pemberian kapur ke dalam tanah, bukan karena tanah tersebut kekurangan unsur kalsium, tetapi tanah tersebut bersifat masam. Oleh karena itu, pH tanah harus ditingkatkan agar unsur-unsur hara seperti fosfor dapat diserap oleh tanaman dan keracunan aluminium dapat dihindarkan. Jenis-jenis kapur yang sering digunakan dalam kegiatan pengapuran yaitu kapur tohor, CaO, kapur pertanian, CaCO3, dan kapur dolomite, CaMgCO32. Sekian video dari kita. Jika ada kesalahan kata, mohon maafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on next video.